Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan Libra untuk bulan April 2022. Ini untuk 1 bulan penuh ya. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Energi di sini juga bisa vice versa, atau bisa jadi ada beberapa pesan energi di sini yang bukan milik kamu tetapi milik orang-orang terdekat kamu, pasangan ataupun atasan ataupun partner kerja kamu yang terkoneksi dengan kamu. Oke, di sini saya menyediakan 4 oracle ya, pembuka sebelum saya buka kartu deck kamu, dan saya sudah menshuffle ini sebelumnya secara intuitif untuk menghemat waktu ya. Saya hanya akan mengambil bagian atasnya saja. Oke, ada flowers. Working with flowers opens your heart and bring blessings to others through your life purpose. Ya, beberapa di antara kamu ini ada nih yang senang sekali dengan bunga-bunga, tanam-tanaman. Ya, ini membangkitkan semangat atau memberikan energi yang fresh, yang positif di dalam pikiran kamu. Ya, ini bagus banget nih ya. Bisa jadi kamu dikelilingi hal-hal yang indah, kamu pengen dikelilingi dengan suasana yang menenangkan ya. Yang kedua saya ambil untuk monologinya. Conclusions are within reach, full moon and eclipse ya. Tapi di sini ada pohon-pohon ya yang menghalangi ya. Gambaran dari bulan di sini ini bulat gitu ya, tapi warnanya ini seperti menunjukkan ada hasil atau conclusion, kesimpulan, hasil akhir dari situasi atau hasil akhir dari project yang kamu kerjakan atau situasi yang dealing dengan kamu ya. Ya, di sini artiannya ada titik puncak gitu ya, yang pada akhirnya kamu ambil kesimpulan, oh ini kesimpulan akhirnya gitu ya. Oke, yang ketiga ada come to the edge ya, sama ya dengan conclusion di sini ya. Ini mengenai kesimpulan, bagaimana kamu menilai situasi atau partner kerja kamu atau pekerjaan kamu ya. Apa penilaianmu terhadap situasi ini nih, kamu akan dapatkan di bulan April ini ya. Yang keempat ada Panther. Ini adalah energi yang panas ya. Ini energi fire, elemen fire, api ya, panas, penuh dengan amarah ya, penuh dengan kekuatan, power. Ada juga di sini kekuatan, ada juga di sini semacam kepemimpinan ya. Keterlibatan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu bisa jadi menimbulkan api yang membara amarah gitu ya. Dan ini yang akan membawa kamu pada titik puncak atau kesimpulan ya. Bagaimana kamu menyimpulkan situasi atau circle pertemanan kamu, menyimpulkan beberapa orang di lingkungan pekerjaan kamu atau di lingkungan keluarga kamu, semacam itu tuh ya. Cuman amarah yang tidak bisa dikendalikan di sini bisa menimbulkan self destruction ya, bisa menimbulkan penderitaan pada diri sendiri. Jadi perlu pada Libra untuk mengkontrol diri nih di sini ya. Kalau bisa untuk hal-hal yang menyakiti hati kamu ya dimaafkanlah gitu ya. Atau coba bagaimana caranya supaya kamu bisa ini menenangkan hati dan pikiran ya, dengan yoga, olahraga, atau jalan-jalan ke taman nih, lihat-lihat tanaman, bunga-bunga ya. Ya, kadang kan kalau kita lagi penat ya, emosian, dengan nanam-nanam bunga bisa membuat suasana hati kita adem gitu ya. Saya sendiri seperti itu ya. Saya senang menanam bunga-bunga depan rumah saya ya. Ya,
permakluman atau memaafkan orang-orang yang udah menyakiti kamu, yang selalu bergejolak ini mengobok-obok emosi kamu. Ini akan membebaskan kamu dari karma. Ya, ini berkenaan ini dengan energi karma ya. Saya ngerasakan di sini seperti ada energi-energi yang kurang baik gitu ya. Bisa jadi memang ini turunan atau bisa jadi ini berasal dari lingkungan di mana kamu berada yang menimpa kamu ya, juga mempengaruhi rezeki kamu. Oke, di sini saya akan buka kartu deck kamu ya untuk Libra. Untuk Libra ada Eight of Cups, King of Cups, the Sun, Knight of Wands, the Hierophant, Page of Cups, Justice, Eight of Swords, King of Pentacles, dan juga Ace of Swords. Iya. Oke, ada kekecewaan ya. Ada beberapa di antara kamu yang kecewa, ngerasa dibohongi, dihianati, ditipu, ada. Tapi saya ngelihat kamu memiliki prinsip untuk tekun di dalam bekerja ya, tetap tekun ya, karena kamu pengen stabil nih ya dari segi keuangan. Sepertinya ada beberapa di antara kamu juga ini yang dealing dengan energi Taurus di sini ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang terlibat aktivitas di circle pertemanan. Ini bisa jadi organisasi, perkumpulan sesama kamu yang memiliki kepercayaan tertentu ya, keyakinan tertentu ya. Ada nih pola-pola pikir atau cara pandang yang senantiasa harus kamu gali ya. Harus bisa open minded di sini gitu ya. Berkenaan di sini saya lihat ada Eight of Swords, ada hal-hal yang membelenggu pikiran kamu, yang membebani perasaan kamu ya. Ada semacam perasaan terjebak, semacam dicobai ya. Ada perasaan yang sangat rentan ya, ada masalah mental ya. Ada ini masalah mental ini bisa jadi pengalaman kamu dari keluarga atau pengalaman kamu dari pasangan ya. Ini mempengaruhi kreativitas kamu, jadi pikiran negatif terus gitu ya. Ini perlu ini diubah ya. Bagaimana caranya ya? Ya coba bergaul dengan orang-orang di sekitar ya, melibatkan diri dalam berbagai aktivitas ya, membuka pikiran terhadap hal-hal baru, banyak belajar dari berbagai macam sumber atau video-video motivasi ya. Contoh dari tarot seperti ini juga bisa membantu ya kan, membuka pikiran ya, supaya penilaian kita terhadap diri kita itu nggak melulu seperti A misalnya ya. Ada nih situasi A ini bentuk pemikiran ini yang membuat kamu bermasalah terus dengan energi ini nih gitu. Ada masalah mental di sini ya, perasaan dibatasi ya, paranoid, ada situasi krisis ini, seperti krisis mental ya. Namun di sini saya ngelihat ya, kamu dealing dengan bisa jadi ini adalah atasan kamu, orang tua kamu, atau pasangannya. Ini adalah seseorang yang pandai di dalam mengelola uang. Bisa jadi ini adalah energi yang memang kamu miliki gitu, yang diwarisi oleh orang tua kamu ya, memiliki kecakapan di dalam mengelola uang ya, berbisnis ya. Ada sosok leadership di sini. Saya lihat untuk beberapa di antara kamu sosok leader gitu ya. Ya, tapi di satu sisi kamu ngerasa khawatir, ada kekhawatiran. Dan di akhir dari bulan 4 ini kamu akan memperoleh semacam
uh, fokus ya, memperoleh pandangan yang luas ya, semakin jernih di dalam berpikir. Cara baru berpikir akan muncul di akhir bulan 4 ini ya. Kembali justice-nya di sini muncul, yaitu kartu kamu ya, berpikir smart, bijaksana, seimbang dia energinya. Kamu kembali lagi ke nature. Back to nature. Dan ini kamu dapatkan ketika kamu menenangkan diri ya, menenangkan hati dan pikiran. Bisa jadi kamu akan dealing dengan seseorang yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces. Ini menginspirasi kamu untuk bersikap netral, seimbang. Oke, untuk the bottom of the deck kamu ada Knight of Cups. Ya, ada beberapa di antara kamu ini yang menantikan kabar baik, ya, menantikan keberuntungan, promosi, ada semacam kontrak tanda tangan ya, semacam bentuk kerjasama bisnis ya dengan partner bisnis kamu ya. Ya, berdoa lah ya kan. Ya, kalau saya ngelihat dengan adanya energi Panther di sini ya, energi kamu berapi-api nih, bakalan berapi-api ya di penghujung bulan April ya. Tapi ini masalah energi yang berapi-api ini juga bisa berbalik ya, jadi ke arah negatif dia ya. Oleh karena itu bersikap yang balance, bisa mengkontrol hati dan pikiran ya, itu perlu ya. Oke, ada juga nih beberapa di antara kamu ini ya, sepertinya melakukan suatu tindakan atau keputusan sebelumnya, dan ini harus ditindaklanjuti lagi di akhir dari bulan 4 ini, dan ini melibatkan orang ketiga. Bisa jadi orang ketiga di sini adalah orang tua kamu ataupun atasan kamu ya, ataupun partner kerja kamu ya, untuk memperoleh kesimpulan akhir, untuk memperoleh penyelesaian terhadap suatu kondisi atau masalah. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Libra ada Judgment, ada Seven of Pentacles, Temperance, Ace of Pentacles ya, ada Eight of Swords, Strength, Six of Cups, the Devil, Three of Wands, dan the Moon ya. Suasana hati yang labil juga ada ya untuk beberapa di antara kamu yang gak stabil dia ya. Ada karma nih yang mengikat di sini. Ada energi yang tidak baik yang mengikat kamu. Ini terkadang yang membuat kamu menjadi terbatasi, rezeki juga terbatasi ya, mental terbatasi, rasa khawatir, takut, udah takut duluan gitu sebelum bertindak atau berbuat sesuatu. Ada pekerjaan yang kamu kerjakan atau keinginan untuk misalnya ngebangun bisnis ya, kamu udah mikir duluan gitu. Beberapa di antara kamu ini terikat dengan energi Taurus ya, Gemini, Libra, Aquarius ya. Ini Capricorn juga ada ya. Ini energi yang mengikat kamu. Ini sejenis energi yang tidak baik, seperti karma. Dan ini kamu peroleh bisa jadi dari orang-orang terdekat kamu ya, dari turunan juga bisa, pengaruh lingkungan, pengaruh pertemanan juga ada ya. Senantiasa harus ada kontrol diri di sini ya. Kalau kamu mengkontrol diri, membuka diri terhadap pencerahan ya, menerima saran, nasihat dari orang tua ya, mendekatkan diri terhadap Tuhan, kamu akan memperoleh keseimbangan energi. Kamu akan memperoleh yang namanya keceriaan, kebahagiaan kembali ya. Saya ngelihat nih dengan adanya
orang ketiga di sini yang muncul, ya. Ini orang ketiga ini bisa jadi teman kamu, ya. Ya, untuk memberikan petunjuk, arahan atau pendapat. Ini akan mencerahkan hati dan pikiran kamu. Ini akan mendamaikan suasana hati kamu di akhir dari bulan 4 ini, ya. Ada hal-hal yang kamu tunggu seperti pekerjaan, ya, kenaikan jabatan, hasil dari proyek yang kamu kerjakan, ya. Ini terkadang bisa membuat kita khawatir luar biasa, paranoid, ya. Bisa jadi karena kamu pernah pengalaman dikhianati, dirugikan, mengalami kerugian yang besar gitu, ya. Jadi ketika kamu berada pada situasi yang sama, kamu paranoid duluan gitu, ya. Nah, justru disitulah seharusnya kamu di sini bisa kembali lagi mengingat motivasi atau kata-kata bijaksana, ya, atau sharing lah dengan orang-orang yang lebih wise, lebih berpengalaman dengan kamu, ya. Di sana kamu akan memperoleh semacam pencerahan, ya, memperoleh keceriaan, semangat kembali, semangat yang positif, ya, bukan yang negatif gitu. Karena di sini energi fire-nya ini panas banget gitu, ya. Ya. Ada amarah yang sewaktu-waktu bisa meledak di sini, ya. Kalau kita udah terkungkung terus, ya, dirundung oleh ketakutan, ya, atau merasa ditekan terus, ini sewaktu-waktu bisa meledak tuh gitu, ya. Nah, justru di situ lah kamu harus penuh dengan kesadaran mengenai diri kamu sendiri, ya. Kamu adalah the strength di sini. Kamu juga memiliki kekuatan untuk mengkontrol diri kamu, ya. Jangan mau terbawa arus emosi yang tidak baik nanti ke depannya, ya. Karena yang rugi nanti di sini kamunya, ya. Selama kamu di sini bisa ngebalance, mengkontrol emosi kamu dan pikiran kamu, ya. Ya. Kamu bekerja keras, ya. Kerjakan apa yang kamu lakukan sekarang selama itu halal, ya kan? Ya, positif berpikir, ya. Karena saya melihat ada beberapa di antara kamu sepertinya bekerja tapi seperti bertentangan dengan hati nurani kamu. Sebenarnya pekerjaan ini nggak cocok sama aku. Aku nggak suka kerjaan ini, tapi mau nggak mau ya harus kerja lah. Kalau nggak kerja nggak makan kan gitu. Ya, pengen segera mengakhiri hubungan kerja sama di sini gitu. Tapi gimana boleh buat, kondisi sekarang masih dalam keadaan yang terjerat gitu, ya. Ya, masih mengkhawatirkan kondisi keuangan, ya. Mau nggak mau harus bersabar dulu di sini gitu. Ya. Harus bersabar lah memang, ya. Tidak menutup kemungkinan akan ada keberhasilan. Saya ngelihat sebenarnya keberhasilan itu dekat nih dengan kamu, ya. Ya, karena juga di sini ada King of Pentacles. Ya. Ada sesuatu yang kamu nantikan. Artinya sebelum-sebelumnya kamu sudah berkarya, kamu sudah mengerjakan sesuatu gitu. Ya. Tinggal kamu di sini menuai hasilnya, ya. Kamu akan memperoleh hasilnya, kesimpulan atau memperoleh hasil kabar, ya, dari apa yang kamu nantikan di sini di akhir dari bulan April, ya. Cuman berpikir positif di sini bagus, ya, untuk ini nih. Saya ngelihat ini semacam gini, ya. Ada tarikan-tarikan energi yang gimana ya? Kalau semakin besar tarikan energi yang negatif kamu tanamkan di dalam diri kamu, ya, maka apapun yang kamu kerjakan, apa yang kamu nantikan bisa jadi sama halnya dengan energi yang kamu tarik tadi gitu. Kalau dia negatif, hasil yang kamu dapatkan negatif. Tapi kalau energi tarikan kamu di sini yang menarik kamu di sini positif, ya, kamu bisa mengendalikan itu, ya. Jadi
untuk hal-hal yang kamu nantikan di sini bisa berdampak positif gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu, saya ngelihat ini seperti mengobservasi ya. Kamu lagi memantau perkembangan bisnis kamu, memantau situasi pekerjaan kamu ya. Di satu sisi ada perasaan senang juga ya, bisa merasakan kedamaian hati ya, ngerasa sudah ini menjadi bagian dari keluarga karena teman-teman di sana ada yang kamu anggap sudah ngerasa seperti keluarga kamu sendiri. Tapi di sisi lain ya, ada semacam keraguan apakah bidang ini akan memberikan jaminan untuk masa depan. Oke, saya akan buka spiritual guidance kamu ya. Untuk Libra ada 3 of Gabriel, King of Michael, 9 of Michael. Untuk 3 of Gabrielnya, prosperity arising from wise planning, time to take the next step, optimistic plans that turns out as expected. Ya, bakalan ada ini nih hasil, atau kamu akan memperoleh kebahagiaan ya. Apa yang kamu tunggu-tunggu akan membuat kamu merasa secure, aman ya. Selama kamu berpikir positif, maka hasilnya akan positif. Tetapi kalau kamu selalu berpikir negatif, hasilnya akan negatif ya. Kadang situasi pekerjaan yang tough, yang keras ya, bisa menurunkan semangat. Tapi di sini spiritual guidance kamu berkata, ya tetaplah optimis, buat rencana-rencana jangka panjang ke depannya, apa bisnis atau apa karir yang akan kamu tempuh ya, apa nih step selanjutnya yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan keuangan kamu. Oke, yang ketiga, King of Michael, principled, rational, ambitious, respected. Wisdom and objectivity are important now. Stay in your integrity, a situation that calls for honest and open communication. Tetaplah menjadi sosok yang memiliki prinsip, berpikir yang rasional, tetap memiliki ambisius, tapi ambisius di sini dalam hal positif ya, supaya karma yang kamu terima karma baik gitu. Kalau hal-hal yang kamu lakukan tidak positif nih, ya kita juga nggak akan dihargai oleh orang, juga karmanya nggak bagus, nah gitu ya. Ya milikilah sikap-sikap yang bijaksana, objektif di dalam menilai orang-orang di sekitar ya. Jangan ini nih, jangan bertindak atau bertindak judgmental gitu ya. Ya, memang di sini saya ngelihat kamu nggak judgmental, cuman terkadang nih mau gitu judgmental dengan adanya The Devil dan juga Eight Swords ini ya. Ya, harus bisa berpikir rasional nih. Ketika kamu udah berpikir rasional, kamu akan mampu di sini bersikap objektif terhadap situasi atau orang-orang terdekat kamu. Ya, ada situasi yang akan dealing dengan kamu, masalah, kekhawatiran, hal-hal yang membuat kamu takut, apa hal-hal yang membatasi kamu. Ya, apa hal-hal yang mengecewakan kamu di sini? Ini perlu kejujuran dari dalam hati kamu ya, supaya kamu ngerasa lega. Ya, apa nih energi-energi semacam energi-energi negatif di sini yang membelenggu kamu? Coba telusuri jauh, terbuka terhadap diri sendiri. Ini akan membuat kamu sedikit lega ya, sedikit mereda emosinya. Ya. Kadang untuk menyelesaikan masalah nggak harus ada solusi gitu ya, tapi cukup jujur pada kelemahan diri sendiri. Oke.
Dari kelemahan kita bertumbuh menjadi sosok yang tough gitu ya. Kejujuran atas kekurangan ya menjadikan kita menjadi seorang yang kuat, tangguh ya. Enggak, ini dia ya, enggak menipu diri sendiri gitu ya. Kan ada orang gitu ya, dia menunjukkan ini sikap-sikap yang tangguh gitu, padahal sebenarnya di dalam rapuh gitu ya. Boleh saja gitu seperti itu ya kan ya, asalkan pada diri sendiri ya jujur ya. Oke, Nine of Michael yang ketiga, your worry is unnecessary, focus your thoughts on the outcome you desire, release feelings of regret, guilt, or worry to your angels ya. Janganlah ingat-ingat lagi apa yang sudah berlalu ya, hal-hal yang mengecewakan, energi yang pernah melukai hati kamu ya, lepaskanlah itu, maafkan. Ini yang membatasi rezeki kamu loh gitu. Ini yang membatasi setiap langkah kamu ya. Sepertinya di readingan sebelum-sebelumnya juga saya sering ini mengatakan seperti ini sama Libra ya. Ya, oke, demikian untuk Libra, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Bye.